Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mario Immanuel Sinabariba dengan NIM C1D1230422. Ada juga teman kelompok saya yaitu Muhammad Ardianur dengan NIM C1D12310, Agung Chandrawinata dengan NIM C1D12304, dan Imam Faris Raihan C1D12308. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi implementasi Agile Scrum dengan Jira dengan project framework laptop. Sebelum ke penjelasannya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Ismail selaku dosen mata kuliah Agile Method. Baik, lanjut saja ke penjelasan yang pertama yaitu pengantar metodologi dan metodologi Agile dan Scrum. Apa sih Agile itu? Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak atau manajemen proyek yang bersifat fleksibel, interaktif, dan kolaboratif. Agile menekankan pada kolaborasi tim, respon cepat terhadap perubahan, dan pengiriman produk secara bertahap atau interaktif untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Sedangkan Scrum adalah salah satu kerangka kerja atau framework dari metode Agile yang digunakan untuk mengelola dan menjalankan proyek yang kompleks. Scrum membagi pekerjaan menjadi siklus waktu pendek yang disebut sprint atau biasanya 1 sampai 4 minggu dengan tujuan menghasilkan produk yang dapat digunakan setiap akhir sprint. Mengapa menggunakan Agile Scrum untuk framework laptop? Agile Scrum digunakan untuk pengembangan framework laptop karena memungkinkan tim bekerja secara fleksibel, bertahap, dan cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Dengan Scrum, pengembangan dilakukan dalam sprint atau tahapan waktu pendek, sehingga tim bisa langsung menguji, memperbaiki, dan menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Visi produk aplikasi framework laptop yaitu menciptakan aplikasi framework laptop yang fleksibel, ringan, dan modular untuk mendukung personalisasi dan peningkatan kinerja perangkat laptop sesuai kebutuhan penggunaan modern. Yang pertama yaitu fleksibel, mudah dikembangkan dan disesuaikan untuk berbagai merek, model, atau spesifikasi laptop sehingga dapat digunakan secara luas oleh berbagai jenis pengguna. Yang kedua yaitu ringan, dirancang dengan efisiensi tinggi agar tidak membebani sistem, cocok digunakan pada laptop dengan spesifikasi rendah hingga tinggi tanpa mengganggu performa utama. Yang terakhir yaitu modular. Fitur-fitur ini disusun dalam bentuk modul yang bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai kebutuhan pengguna, seperti pengaturan baterai, kontrol performa CPU atau GPU, pengelolaan sistem pendinginan, atau tampilan antarmuka. Langkah awal Jira yaitu pembuatan proyek, yang dimana langkah-langkahnya yang pertama tampilan awal atau welcome screen. Pengguna diarahkan ke halaman awal untuk memulai proyek baru di Jira. Yang kedua, pengisian informasi proyek, di mana nama proyek diisi dengan framework laptop, tingkat pemahaman Jira dipilih familiar. Yang ketiga, get started. Klik tombol get started untuk masuk ke halaman backlog dan mulai mengelola proyek dengan metode Scrum. Langkah kedua yaitu konfigurasi papan Scrum awal. Papan Scrum atau board adalah visualisasi alur kerja tim selama sprint. Dalam simulasi ini kami menggunakan kolom default yang disediakan oleh template Scrum. Yang ketiga yaitu to do, isu yang sudah direncanakan tetapi belum mulai dikerjakan. Yang keempat yaitu in progress, isu yang sedang aktif dikerjakan oleh tim. Yang kelima yaitu done, di mana isu yang sudah selesai dan memenuhi definition of done atau DOD. Yang terakhir yaitu kolom-kolom ini dapat disesuaikan di kemudian hari sesuai dengan proses kerja tim yang lebih spesifik. Langkah ketiga yaitu membuat struktur utama atau epic. Epic mempresentasikan fitur besar atau inisiatif utama dalam proyek. Dalam Scrum, Epic dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau user story atau tasks untuk dikerjakan. Setiap Epic dibuat sebagai isu di Jira dengan tipe Epic. Epic yang dibuat untuk aplikasi framework laptop sesuai dengan blueprint yaitu yang pertama,
struktur proyek dan konfigurasi awal, yang kedua komponen UI dasar, yang ketiga API akses sistem file, yang keempat adalah deployment. Langkah yang keempat adalah mendetailkan pekerjaan user story dan task. User story atau biasanya disebut deskripsi singkat dari fitur dari sudut pandang pengguna atau format sebagai peran, saya ingin, atau tujuan, sehingga atau manfaat. Task yaitu item pekerjaan teknis yang spesifikasi yang perlu diselesaikan. User story dan task dibuat sebagai UC di Jira dengan tipe yang sesuai. Contoh user story dan task awal yang dibuat. Story sebagai pengembangan saya ingin memiliki komponen. Story yang kedua sebagai pengembangan saya ingin memiliki komponen. Se- Story yang ketiga yaitu sebagai pengembang saya ingin memiliki struktur. Dan taks yang pertama desain API komponen tombol. Taks yang kedua implementasi komponen tombol. Dan taks yang terakhir buat unit tes untuk komponen tombol. Menghubungkan pekerjaan konsep Epic Link. Dalam Jira atau praktik Scrum yang baik, user story, stacks atau bugs seharusnya ditautkan ke Epic yang menjadi induk-induknya menggunakan file Epic Link. Ini membantu dalam mengorganisasi backlog. Yang kedua, melacak progres suatu Epic secara keseluruhan, memberikan konteks bisnis pada pekerjaan teknis, dan secara visual ini menunjukkan bahwa story atau task tertentu berkontribusi pada penyelesaian Epic yang lebih besar. Peran individu dalam simulasi Agile Scrum, yang pertama, Mario Immanuel, Scrum Master, memimpin simulasi proses Scrum, Sprint Planning, board setup, mengatur alur kerja di Jira, to do, in progress, done, memastikan proses berjalan sesuai prinsip Agile. Yang kedua, Agung Chandrawinata, Documenter, dan Jira Executor mengisi dan mengelola issue di Jira atau Epic Story Tasks, menyusun dokumentasi langkah-langkah simulasi, menyediakan tangkapan layar dan narasi untuk presentasi. Yang ketiga yaitu Muhammad Ardianor, Backlog Organizer dan Sprint Tracker, menyusun urutan backlog dan memprioritaskan task sprint, melakukan simulasi progres harian di Scrum Board, mencari fitur report atau rundown chart, dan menjelaskan fungsinya. Yang terakhir, Imam Faris Raihan, Product Owner atau PO, menentukan visi dan fitur utama aplikasi framework laptop, menyusun epic dan story sesuai kebutuhan pengguna, menetapkan tujuan sprint, dan memastikan backlog sesuai arah produk. Tampilan backlog dengan epic, story, dan task. Setelah epic, user, story, dan task dibuat, semuanya akan muncul di bagian backlog proyek Jira. Backlog berfungsi sebagai daftar keinginan atau rencana kerja utama yang belum dimasukkan ke dalam sprint manapun. Isu-isu di backlog dapat diprioritaskan berdasarkan nilai bisnis, risiko, atau ketergantungan. Langkah yang kelima yaitu membuat sprint pertama. Dalam Scrum, pekerjaan dibagi dalam siklus waktu yang pendek dan tetap yang disebut sprint. Langkah yang kedua selanjutnya adalah membuat sprint pertama di backlog Jira sebagai wadah untuk perencanaan sprint planning. Yang ketiga, nama sprint yang dibuat sprint 1, fondasi trend radar, dan AI content generator. Durasi sprint yaitu 2 minggu. Langkah yang keenam, mengisi sprint 1 atau hasil sprint planning. Ini menunjukkan bahwa sprint 1 berlangsung selama 2 minggu dan terdiri dari 5 work item atau pekerjaan atau tugas. Kalimat di bawah judul menjelaskan tujuan sprint ini, establish the basic project structure.
Artinya tujuan sprint adalah menetapkan struktur dasar proyek seperti direktori, konfigurasi, dan elemen penting lainnya. Ini adalah daftar tugas yang dipilih selama sprint planning untuk dikerjakan dalam sprint ini. Scrum 9 yaitu desain aping komponen tombol sudah selesai atau done. Scrum 11 buat unit tes untuk komponen tombol masih dalam status to do. Scrum 12 menentukan struktur directory proyek atau masih to do. Yang Scrum 13 konfigurasi build untuk Windows masih to do. Yang Scrum 10 implementasikan komponen tombol masih to do. Status task atau kolom kanan drop down. Status setiap tugas ditunjukkan dengan label done atau tugas sudah selesai. Yang kedua to do, tugas belum dikerjakan. Tombol komplain sprint, tombol ini digunakan setelah semua pekerjaan selesai untuk menutup sprint. Tombol ikon orang menandakan siapa yang bertanggung jawab atas task tersebut. Saat ini belum ada task yang ditugaskan secara spesifik. Label atau epic, tugas ini dikaitkan dengan epic atau fitur yang memuat banyak tas kecil pada gambar salah satu tugas belum dikaitkan ke epic apapun. Langkah yang ketujuh memulai sprint pertama. Setelah tim sepakat dengan isi sprint backlog, sprint bisa dimulai. Di Jira, klik tombol Start Sprint di backlog akan muncul dialog konfirmasi untuk mengisi nama sprint, tujuan sprint, durasi sprint, dan tanggal mulai dan selesai. Setelah dikonfirmasi, klik Start, dan yang terakhir semua isu dan sprint satu akan otomatis berpindah dari backlog ke board atau papan Scrum untuk mulai dikerjakan. Langkah yang ke-8, melacak progres dengan papan Scrum. Setelah sprint dimulai, semua tugas yang telah dipilih akan muncul di papan Scrum atau board. Gambar menunjukkan tampilan board dengan 3 kolom utama. Yang pertama to do, tugas yang belum dikerjakan. Yang kedua in progress, tugas yang sedang dikerjakan. Yang ketiga tugas yang sudah selesai, yaitu done. Setiap isu atau tugas dapat dipindahkan secara drag and drop antar kolom sesuai progres aktual tim. Contoh pada gambar, semua tugas masih berada di kolom to do, artinya belum ada yang dikerjakan. Dengan papan ini, tim bisa secara visual dan real time melacak perkembangan sprint. Simulasi progres harian di papan. Simulasi progres harian di papan Scrum, gambar menunjukkan tampilan board Scrum proyek framework laptop di sprint 1. Papan terbagi dalam 3 kolom. To do, tugas yang belum dikerjakan atau saat ini kosong, hanya ada tombol create untuk menambahkan tugas. Yang kedua, in progress, tugas yang sedang dikerjakan saat ini adalah Scrum 13, yaitu konfigurasi build untuk Windows. Yang kedua, Scrum 10, implementasikan komponen tombol. Done, tugas yang setelah selesai dikerjakan yaitu Scrum 9, desain API komponen tombol. Yang kedua, Scrum 11, buat unit test untuk komponen tombol. Yang ketiga, Scrum 12, tentukan struktur direktori proyek. Simulasi progres harian, yang pertama hari 1 sampai 2 tugas awal masih berada di DODO, hari ketiga sampai 5 beberapa tugas dipindahkan ke in progress menandakan sedang dikerjakan oleh tim. Hari ke-6 adalah Hari ke-6 ke atas, tugas yang diselesaikan dipindahkan ke Don menunjukkan progres tim dan dalam menyelesaikan pekerjaan. Progres ini bisa dicek harian membantu Scrum Master memantau beban kerja dan hambatan. Mencari dan menampilkan laporan Brondon chart di Jira. Kami mencoba menemukan laporan Brondon chart di Jira melalui menu reports atau opsi lain yang tersedia di board serta pengaturan proyek. Pencarian kami dilakukan pada beberapa bagian seperti menu kiri proyek, bagian atas board, serta menu pengaturan sprint. Namun dalam simulasi ini kami tidak menemukan opsi atau menu untuk menampilkan laporan breakdown chart di lingkungan Jira yang kami gunakan.
Kemungkinan penyebab antara lain proyek menggunakan jenis team manage, bukan company manage. Yang kedua, hak akses atau izin penggunaan belum mencakup fitur report. Yang ketiga, fitur Brandon belum diaktifkan atau belum dikonfigurasi. Yang terakhir, versi Jira yang digunakan adalah versi dasar atau gratis yang terbatas fiturnya. Meskipun laporan tidak dapat ditampilkan langsung, penting untuk dipahami bahwa Brandon Chart merupakan alat penting untuk memantau progres sprint secara visual dan efektif dalam metodologi Scrum menggunakan Jira. Pitch deck dalam framework laptop yang pertama, problem. Siklus hidup laptop terlalu pendek, komponen sulit diperbaiki atau di-upgrade menyebabkan konsumen harus membeli baru setiap beberapa tahun. Yang kedua, limbah elektronik meningkat. Laptop yang rusak atau usang sering dibuang meskipun masih banyak komponen yang berfungsi. Yang ketiga, yaitu kurangnya fleksibilitas. Konsumen tidak bisa menyesuaikan spesifikasi laptop sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, solution laptop modular dan dapat di-upgrade. Komponen seperti RAM, storage, keyboard, layar, dan bahkan prosesor dapat diganti dengan mudah oleh pengguna. Desain terbuka dan dokumentasi lengkap. Kemungkinan pengguna dan komunitas untuk mengembangkan dan berbagai modul baru. Perbaikan mudah dan suku cadang tersedia. Mengurangi limbah dan memperpanjang umur perangkat. Selanjutnya, yang ketiga, target audience. Yang pertama, tech-savvy user dan profesional IT. Yang kedua, pelajar dan mahasiswa teknik atau STEM. Yang ketiga, konsumen yang peduli lingkungan. Yang keempat, perusahaan dan institusi dengan kebutuhan upgrade berkala. Yang keempat, value proposition, di mana yang pertama, kustomisasi maksimal, pengguna memilih dan mengganti sendiri komponen sesuai kebutuhan. Yang kedua, ramah lingkungan, mengurangi limbah elektronik dengan memperpanjang umur perangkat. Yang ketiga, efisiensi biaya jangka panjang, tidak perlu membeli laptop baru, cukup upgrade bagian tertentu. Yang keempat, ada yang terakhir, empowerment, mendorong pengguna untuk memahami dan mengendalikan perangkat mereka sendiri. Pitch deck yang kelima yaitu bisnis model. Penjualan unit laptop dasar atau base model. Yang kedua, penjualan komponen modular, keyboard, RAM, SSD, layar, dan lain-lain. Yang ketiga, platform marketplace pihak ketiga untuk modul atau ekosistem terbuka. Yang keempat, langganan dukungan teknis dan garansi premium. Yang terakhir, kerjasama B2B dengan institusi pendidikan dan perusahaan. Tips deck yang keenam, ada yang terakhir yaitu tim. CEO atau founder, visioner dan ahli hardware. CTO, spesialis rekayasa perangkat keras dan desain modular. Yang ketiga, CMO berpengalaman dalam pemasaran teknologi dan strategi komunitas. Yang keempat, lead engineer, fokus pada desain komponen dan interoperabilitas. Dan yang terakhir, yang kelima, sustainability officer, bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan kemitraan hijau. Kesimpulan, tugas ini adalah tentang menerapkan Scrum di Jira untuk pengembangan framework aplikasi desktop. Ini melibatkan konversi rencana proyek dari dokumen ke Jira, Epic, Story Tasks, simulasi sprint pertama, dan dokumentasi proses dalam presentasi dengan tangkapan layar. Tujuannya adalah menunjukkan pemahaman Scrum dan penggunaan Jira untuk mengembangkan Agile. Baik, sekian presentasi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.